No hands guys, dia sudah punya parkir sendiri. Jadi bagus banget nih. Nah, dia bisa nyobain sendiri guys. Keren. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Di samping kami adalah sebuah mobil yang cukup penting untuk Volkswagen Indonesia. Yes, VW Tiguan Allspace Facelift. Kenapa dia cukup penting? Karena ini adalah tulang punggung dari Volkswagen di Indonesia. Ya, meskipun dia meluncurkan T-Cross yang lebih terjangkau, dia juga ada Polo gitu ya waktu itu. Dan sekarang juga meluncurkan Golf GTI. Tapi tetap saja dengan price point yang dia miliki dan dibandingkan dengan rival asal Eropa yang semakin mahal, ada yang baling-baling harga 970 juta, ada yang bintang 3 itu 1 miliar gitu ya, yang serival sama dia dibanderol hanya di 850 juta. Oke, kalau dibandingin sama Jepang memang masih lebih tinggi ini. Tapi yang didapatkan dari sebuah mobil Eropa, yang dimana mobil Eropa sekelas dia itu lebih mahal dibanding mobil ini, memiliki value for money yang sangat luar biasa. No wonder ini menjadi mobil Volkswagen yang paling laris di Indonesia. Nah, kemarin kami sudah mereview ketika meluncur di Gias 2023 lalu. Nah, sekarang kami diberikan kesempatan untuk mengetes lebih panjang bersama Volkswagen Tiguan Allspace Facelift ini. Seperti apa perubahannya dan seperti apa yang kami temukan yang menarik dari Volkswagen Tiguan Allspace ini. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Tiguan Allspace Facelift. Oke, Tiguan Allspace Facelift ini sekarang ubahannya memang kami udah jelaskan yang lebih detail ya di video ini. Kalau kalian mau lihat, boleh bisa lihat di sana. Kami juga pernah membandingkan Tiguan Allspace ini dengan beberapa rival-rivalnya. Dan jujur, Tiguan Allspace ini memang menawarkan sweet spot yang sangat luar biasa sih menurut kami. Dengan fitur yang ia berikan. Oke, kita akan bahas dulu dari sisi eksterior apa sih yang menarik. Yang menarik sekarang, dia lampu di DRL-nya baru ya. Sekarang kepisah 2L gitu. Yang mana menyatu dengan bagian grill, yang di bagian grill sekarang juga ada LED DRL. Jadi ini nyala nih lampu grill ya. Kalau malam hari kelihatan gitu ya. Siang hari pun sebenarnya kalau agak gelap dikit nggak terlalu terang, ini juga kelihatan. Menyambung ke sini, keren banget. Dan logo Volkswagen-nya juga sekarang sudah baru. Memang nggak terlalu signifikan kelihatannya, tapi kalau kalian perhatikan detail, ini sudah pakai logo VW yang baru, jadi fontnya beda gitu ya. Kamera 360 juga ada sekarang, dan keren penempatannya. Di tempat plat nomor jadi bener-bener terdepan ya. Kalau dulu kan di atas, di bagian grill, masih bisa kealangan sama plat. Nah sekarang di bagian paling depan, paling luar dari mobil yaitu di tatakan plat. Ini kreatif banget sih menurut kami. Good job Volkswagen. Di bawah dia ada kayak silver-silver gini dengan sensor-sensor yang juga lumayan banyak. Memang karena dia sudah dilengkapi dengan beberapa teknologi canggih lainnya. Kita bagian samping, memang dia menarik ya. Dibandingkan dengan beberapa rivalnya, dia menawarkan sebenarnya space yang lebih besar. Karena dia namanya Allspace. Dia space-nya lebih besar, lebih lega. Memang ini varian Allspace tuh kayak yang varian long wheelbase-nya dari sebuah Tiguan lah ya. Yang baru sekarang, dia sekarang kayak ada aksen di bagian pintu dan di pilar A ini yang menyambung gitu. Kesannya kayak besar gitu ya, menyambung, keren, warna silver dengan emboss Allspace di sini. Keren. Bagus banget. Dan velgnya kalau kalian beli di luar Gias, kalian dapat velg yang seperti ini sebenarnya. 23555 R18. Kalau yang di Gias kemarin warnanya dual tone itu 20 inci, jadi lebih besar. Tapi nggak apa-apa, ini juga cukup bagus. Surprisingly, kalau kami lihat sih memang kesannya kayak cuma putih gading gitu ya. Tapi kalau kalian lihat sambil jalan ya, entah kenapa masuk gitu sama bahasa desain barunya Tiguan Allspace. Jadi feels berbeda. Kalau dual tone terus kan memang sekarang rata-rata semua pabrikan udah dual tone. Mungkin
Volkswagen mau pakai approach yang berbeda terhadap Tiguan ini. Seperti biasa, ini juga sudah diberikan warna silver. Ini kayak model-model Audi RS yang dijual di luar negeri sana ya. Dia bukan spionnya, bukan chrome gitu, tapi dibikin silver polish gini. Keren, kami suka banget. Di bawahnya juga sudah ada ini kamera 360 juga, dan kamera 360 ini sekarang makin canggih karena sudah ada 3D view, jadi lebih keren lagi dan jernih banget. Keyless entry, sudah ada aksesnya dari depan, kanan, kiri, dan bagian belakang bagasi. Kuncinya seperti ini. Unik ya, dia masih jackknife, padahal dia sudah keyless entry. Overall panjangnya dia 4.700an mm, bagus, ground clearance juga sangat tinggi mobil ini. Dan dia sudah diberikan roof rack yang ini lebih bisa dipakai ya, daripada cuma buat mainan ini. Tuh, besi beneran tuh rasanya. Jadi bukan cuma hiasan, kalau beberapa crossover lainnya kan hiasan doang. Kalau ini masih bisa lebih dipakai, bagus. Dan sekarang di bawahnya nih kayak ada chrome silver gitu dengan plastik cladding yang bagus. Tapi memang yang masuk ke Indonesia sayang banget bukan yang varian limited edition, atau belum kali ya, mungkin kedepannya sama Volkswagen Indonesia akan dimasukkan, kami nggak tahu. Kalau yang masukkan itu keren banget, plastik claddingnya di LED gitu. Eits, secara mengejutkan, VW Indonesia selang sehari kami mengembalikan unit malah memperkenalkan edisi spesial dengan cladding sewarna body dan velg 20 inci ini pada pagelaran BCA Expo September 2023. Yang mana uniknya dengan body kit lebih premium ini harganya malah tetap sama di 854 juta. Dan yang kami suka lagi dari Tiguan Allspace adalah dia bagasinya sudah kick power tailgate, kick sensor bisa, dan begitu dibuka bagasinya luas banget. Mau 3 baris tegak dia masih luas, dia masih sekitar 300-an liter. Dan bahkan kalau kalian lipat baris tiganya, kalian masih mendapatkan 700 liter, 700 guys. Ini biasanya mobil-mobil kelas ini paling 500 liter, 600 liter. Ini 700, kalian besar banget, baru sampai baris tiganya doang yang dilipat. Belum baris duanya yang bisa dilipat juga melalui ini nih, tuas di sini. Kita bisa melipat baris duanya juga. Keren banget ini, bagasinya lega banget, praktisan itu dia lebih bagus. Bahkan kalau dibandinginnya sama X1 atau GLA, ya jelas ini jauh banget lah ya. X1 sama GLA aja 400 liter nggak tembus gitu. Kalau X1 mungkin masih 500 liter lah ya. Dan kepraktisan di belakang sini juga yang lucu, dia memiliki sebuah center yang bisa di-detachable. Jadi kalau kalian mau berpergian, mau pakai ini buat adventure, kalian sudah built-in nih, center nih. Keren banget. Dan dia kalau dibalikin lagi ke sini, dia menjadi sebuah lampu untuk bagasinya. Jadi kalau ditarik, dia jadi center. Keren banget kan? Oke, kita melihat yang menarik lagi di bagian interior. Mobil ini dibandingkan dengan rival-rival asal Eropa, dia sudah dilengkapi dengan kursi baris ketiga. Coba, kelasnya dia kan kelasnya X1, GLA gitu ya. Ini, tapi dia sudah dilengkapi dengan baris ketiga, yang mana nggak ada rival-rival yang dilengkapi dengan baris ketiga. Orang Indonesia sangat suka itu. Makanya di generasi facelift, laris banget Tiguan Allspace kan. Banyak di jalanan, mungkin kalian pasti sering lihat. Dan untuk akses ke baris tiga ya, dia tinggal digeser seperti ini. Familiar lah ya, beberapa brand sudah seperti ini. Nah, ini tinggal kita naikin. Kalau mau masuk, wah, mudah sekali. Dan ngomongin soal legroom, mobil ini memiliki legroom yang oke banget. Tuh, dia masih bisa mendapatkan, kami di belakang masih 2 jari, jadi nggak parah-parah banget. Tapi yang problem memang, seperti kami sebutkan sebelumnya, dia yang problem itu pada bagian headroomnya saja. Nah, headroomnya memang agak sedikit terbatas. Tapi at least kita punya opsi ini yang menurut kami cukup baik. Karena posisi duduknya kami masih cukup oke di belakang sini. Nih. Nah, kita lihat bagian tengah. Baris kedua dari Tiguan Allspace ini yang menarik menurut kami adalah dia memiliki kelengkapan yang cukup baik. Ya, layaknya sebuah mobil Eropa ya. Yang dibandingkan dengan beberapa rivalnya, dia sudah dilengkapi dengan AC belakang sini, dengan Tri-Zone Climate Control. Bahkan ada sebuah sedan Eropa yang harganya 1 miliar lebih, masih dual zone doang. Ini udah Tri-Zone Climate Control, bagus banget menurut kami sih. Di belakang sini juga sudah ada USB-C socket, terus juga 12V socket. Jadi kalau mau ngecas gadget kalian tuh gak usah bingung lah di belakang mobil ini. Bagus banget. Dan yang sekarang, dia juga memiliki legroom yang sangat luar biasa sih. Jadi kalian kalau mau bagi-bagi legroom sama baris ketiga, aman. Ini dibajuin banget gini aja kami masih dapat 3 jari. Ini masih lega banget di belakang, jadi bisa jauh banget tuh dapat legroom. Jadi mau bagi-bagi nggak ada masalah sama sekali. Tengah juga tetap ada armrest yang ada untuk 2 cup holder dan 1 tempat penyimpanan lagi. Dan ini sudah diberi lapis karet, jadi nggak bunyi-bunyi ini. Bagus ini, attention to detail yang menarik karena diberikan karet gini lapis. Bagus.
Dan yang baru sekarang, dia sekarang di atasnya sudah diberikan nih ruang penyimpanan ini. Gitu, ruang penyimpanan yang luar biasa banyak. Bagus, kanan sini tetap ada cup holder, kayu, aksen kayu ya, hingga ke belakang sini. Bagus, dan ada speaker lagi di bawah. Jadi speakernya tuh dia ada banyak. Dia nggak cuma speaker doang, bahkan di belakang juga tetap dapat tweeter. Jadi lengkap banget. Di bawah ada speaker, tengah ada tweeter lagi. Nice. Oke, keren banget, dan lampu-lampunya juga sudah LED di belakang sini. Oke, kita bagian depan yuk. Oke, bagian depan. Di bagian depan ubahannya memang kalau kalian perhatikan tidak terlalu signifikan, tapi ada beberapa hal yang menurut kami menarik ya. Pertama, dari speedometernya sekarang sudah lebih canggih dengan layar yang sudah digital, dan informasinya juga makin banyak yang bisa ditampilkan sekarang dari layar speedometernya. Kita nyalain dulu. Keren ya. Ini kalian mau nampilkan banyak banget audio, cruise control, assist systemnya dia bisa kelihatan nih, assistantnya dia, range, vehicle status. Ini lengkap banget yang bisa ditampilkan dari sini. Dan bahkan kalau misalnya kita ganti mode berkendara juga bisa berganti di sini, dan kelihatan juga ada di bagian speedometer. Jadi keren ya. Mode berkendara ada 5, Eco, Comfort, Normal, Sport, dan juga Individual. Keren banget. Dan seperti biasa kami pernah bilang, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan launch control. Jadi keren banget ya. Yang beda-beda lagi pada bagian setir, kami suka sekarang pada bagian setir udah setir Volkswagen terbaru, jadi feelsnya premium banget dan modern. Bahan-bahannya, material juga soft touch-nya bagus banget nih ya. Ini soft touch-nya premium banget sih. Ya memang dia sandingannya lawannya X1 sama GLE lah ya. Kalau dibandingkan X1 sama GLE, menurut kami bahkan ini punya build quality yang lebih baik. Mungkin kalau secara desain debatable, ada yang bilang X1 lebih baik atau GLE lebih baik, tapi kalau build material nih lah lebih soft touch. Gak se-soft ini sih kulit di BMW X1 sama X1 yang baru loh, bahkan sama GLE. Ini lebih soft, bahkan nggak bunyi kriit-kriit kayak di GLA yang kriit-kriit ya. Ini lebih solid gitu. Head unitnya sekarang baru dan teknologi lebih canggih. Dia sudah Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink. Android Auto, Apple CarPlay juga bisa wireless ataupun wired. Jadi mau pakai kabel bisa, mau pakai non kabel bisa. Dia sudah ada USB-C socket ya sekarang pakainya semuanya. Udah bagus. Dan yang beda lagi sekarang tuas transmisinya udah beda bentuknya. Desainnya udah beda nih sekarang. Dan di layar head unitnya sekarang juga sudah baru. Yang baru adalah dia sekarang sudah bisa, udah bisa gesture, geser-geser untuk ganti lagu, untuk ganti menu. Nih. Dan ada, nih, kalian bisa dengerin. Ada suara. Keren banget. Jadi kalian bisa mengecek vehicle status, tire pressure monitoring, semuanya juga bisa kelihatan dari sini, dan pengaturannya juga semuanya udah bisa pakai gesture. Udah kayak punya BMW lah ya. Malah punya BMW hilang kan di iDrive 8 terbaru, iDrive 7 iya bisa. Gitu. Fitur-fiturnya dia ada assistance-nya juga bisa kelihatan dari sini ya. Lengkap, banyak banget. Dia bisa melihat juga untuk vehicle, lengkap banget, dan bahkan dia juga sudah ada kamera 360, dan kamera 360-nya sekarang baru. Dia sudah 3D view, yes. Kalian bisa puter-puter, nih lengkap banget ya. No hands guys, dia sudah punya parkir sendiri, jadi bagus banget nih. Nah, dia bisa nyewain sendiri guys. Keren. Ini baru nih akhirnya Tiguan Allspace makin lengkap lagi. Yang keren lagi sekarang perubahan pada bagian AC-nya. AC-nya sekarang dual zone, tri-zone kan sama belakang. Tapi sekarang bentuknya tuh kayak di sliding gitu. Jadi untuk ngatur temperaturnya di slides gitu. Bagus. Dan dia juga sudah punya ventilated seats. Jadi bisa dinginin kursi. Ini lagi panas-panas kayak gini kami nge-review ya. Bisa ada ventilated seats dan kami bagus banget. Dan yang kami suka lagi, ngomong-ngomong soal seats kan, dia sekarang pengaturan kursinya elektrik yang nggak cuma di kanan tapi juga di kiri, dan bahkan kanan dan kiri dua-duanya sudah pakai 3 memory seat. Yes, di kanan maupun kiri ada 3 memory seat. Ini BMW tidak relate sih yang harga 970 ya. Ini relate banget, ini bagus banget buat kami, lengkap. Di tengah juga EPP, electronic parking brake, auto hold, driving mode, terus juga park assist, jadi bisa parkir sendiri.
Dan ini kamera parkir ini juga sudah ada, jadi membuat yang rivalnya yang harganya lebih mahal 120 juta itu terasa mahal. Dan yang keren lagi sekarang frameless banget ini ya. Kaca spionnya udah kayak punyanya Audi karena memang saudara ya. Lampu-lampunya juga sudah LED, bagus banget nih di sini. Semuanya sudah kaca sun visor, sudah pakai kaca dan ada lampu LED-nya gitu. Dan ada ruang penyimpanan lagi di tengah sini gitu. Keren. Dan ini mewah banget sih menurut kami. Dan sudah ada pedal shift juga di belakangnya. Yang bikin mahal lagi tetangganya adalah pada bagian mesinnya. Karena pada bagian mesinnya, mesin dia masih menggunakan 4 silinder. Tetangga yang lebih mahal 120 juta, mesinnya 3 silinder guys. Bagi yang anti banget sama 3 silinder bakal sebel banget sih. Karena getaran juga yang di tetangga itu juga getarannya berasa lah ya. Kalau di sini, dia 4 silinder, kapasitasnya 1400 TSI turbo. Dia tenaganya di 150 PS dan torsinya di 250 Nm. Yes, tenaganya lumayan banget. Dan dia sudah dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan dual clutch transmission yang dialirkan tenaganya ke roda depan. Dan yang keren lagi, transmisinya juga sudah dikawinkan dengan teknologi launch control yang nggak dimiliki sama rivalnya lagi-lagi. Ini keren banget, bagus. Oke, lagi-lagi rivalnya tidak relate gara-gara mesinnya. Tapi apakah rasa berkendara juga bikin rivalnya tidak relate? Let's go, kita coba aja yuk. Oke, merasakan rasa berkendara dari sebuah Tiguan Allspace facelift. Mungkin kami pernah bahas sedikit ya, bagaimana kemarin first drive impressionnya yang kemarin sudah pernah kami bahas. Jujur memang kalau secara bantingan suspensi, dia tidak ada perubahan sama sekali. Visibilitas juga sama, posisi duduknya juga mirip, karena memang dari dulu sudah, yang bagian kanan memang sudah ada pengaturan elektrik. Which is itu bagus karena memang dari awal Tiguan Allspace memang bantingan suspensi udah bagus. Dia kan sharing platform dengan Audi Q3, yang mana juga memang terkenal dengan bantingan suspensinya juga yang nyaman, tergolong nyaman di kelasnya. Ini nyaman banget sih, kami pernah merasakan SUV Eropa kelas dia lainnya ya. Let's say GLA, X1. X1 memang sedikit lebih nyaman dibandingkan GLA, tapi kalau dibandingkan sama Tiguan Allspace, ini jelas jauh lebih nyaman. Sudah dari memang yang generasi pre-facelift ya, sudah bantingannya lebih empuk dibandingkan dengan X1. Even X1 yang paling baru gitu. Ini menurut kami lebih nikmat sih dibandingkan dengan BMW X1. Dan yang kami senang lagi adalah posisi duduknya dan visibilitasnya juga sangat baik karena memang kaca-kaca yang diberikan besar banget. Posisi duduknya juga enak, lega, visibilitasnya juga besar. Tuh lihat speed bumps depan ICE BSD, yang mana biasanya bantingan suspensi itu langsung teruji banget ya kalau dilihat speed bumps BSD baru saya ngelewatin. Itu langsung kerasa banget kalau memang mobilnya punya bantingan suspensi yang keras. Tapi memang wajar, dia nggak bisa di-compare dengan mobil CR-V dan kawan-kawan yang memang harganya mirip-mirip sama dia. Ini jauh di atas CR-V, feel-nya di atas Santa Fe juga jauh lebih refine. Mulai dari kekedapan kabin juga kami sudah tes bisa di 62 dB dengan kondisi kecepatan 50 km per jam. Bagus banget gitu ya, AC, suara kekedapan kabinnya juga sangat luar biasa. Bantingan suspensi juga enak banget, lewatin posisi tidur seperti ini ya. Udah, kalian pasti nggak merasa getar kan di kamera kami. Enak banget bantingan suspensi, dan kalau misalnya kalian mau bersenang-senang juga enak banget. Ini yang jelas tidak dimiliki sama rival-rivalnya asal Asia, tapi memang bahkan kalau dibandingin dengan rivalnya asal Eropa juga, sama-sama Jerman, si Mercedes dan juga BMW, ini jelas jauh lebih baik sih. Bahkan ya udah nyaman, ini mobil SUV bisa sampai 7 penumpang kan, jadi lebih enak lagi kalau bisa dibawa untuk orang banyak, karena sampai baris ketiga orang akan tetap nyaman. Nanti kita akan tes seberapa nyaman baris ketiganya. Belum lagi dia juga kalau misalnya kita mau masuk gang gitu ya, sangat terbantu sekali dengan adanya kamera 360 yang sekarang sudah 3D view. Jadi kita mau detail banget, enak banget di sini. Dan juga pengoperasiannya sekarang sudah pakai gesture. Di saat BMW malah menghilangkan ya gesture, di sini malah tetap ada gesture-nya, bagus banget. Enak, jadi kalau kita misalnya nggak jauh nih mau nge-touch nih, tinggal begini aja, geser, ganti. Dan kamera 360 juga sudah ada, dan posisi duduk juga makin enak karena armrestnya juga bisa di-adjust nih, maju dan mundurnya. Jadi kita bener-bener feel duduknya tuh bisa enak banget gitu. Dan yang menyenangkan lagi adalah mobil ini karena memang dia pakai konfigurasi 1400 cc, turbo gitu ya, dia masih cukup efisien.
pengetesan kami, rute dalam kota dia masih bisa di 11,1 km per liter. Itu masih cukup baik banget ya. Mobil Eropa performa juga baik. Terus juga untuk rute luar kotanya masih bisa tembus di 16,2 km per liter. Yes, 16,2 km per liter itu cukup baik untuk mobil yang jujur sepremium ini dan punya performa yang sangat bagus. Jadi artinya mobil Eropa seperti ini aja punya running cost yang cukup terjangkau. Bayangin aja dengan full tank 58 liter atau misalnya kalau kalian bisa pakai oktan 95 dari Pertamina ya, Pertamax Green 95, itu kalian masih bisa mendapatkan di 870.000 secara full tank, hampir 800 kilo. Jadi lumayan oke banget untuk mobil premium seperti ini. Masih sangat efisien banget kalau pakai luar kota juga masih cukup oke secara running cost. Bayangin ini mobil Eropa loh. Masih tetap efisien, apalagi bisa bawa barang banyak dan orang banyak gitu. Itu yang tidak didapatkan di rival-rivalnya. Dan yang menarik, meskipun dia nyaman, mobil Eropa ya, dia tetap mendapatkan handling yang sangat luar biasa. Tuh. Biasanya SUV dengan size seperti Tiguan Allspace ini pasti limbung. Mobilnya memang masih ada terasa limbungnya dibandingin sebuah sedan gitu, misalnya dibandingin sedan Eropa gitu, masih ada limbungnya. Tapi kalau dibandingin dengan SUV asal Asia ya, let's say ya yang mepet sama ini harganya CR-V gitu ya, atau Santa Fe gitu, Palisade gitu, CX-8, ini di atas mereka semua. Ini dia refinement-nya berasa, dan tadi kami bilang bahwa kenyamanannya baik, tapi handlingnya tetap luar biasa menurut kami. Enak banget, dan tarikan mobil ini juga sangat luar biasa. Kita mau bersenang-senang juga sangat enak, transmisinya ngikutin, tenaga dari turbonya ngikutin, karena memang transmisinya cepat perpindahannya, jadi tidak ada terasa turbo lag sama sekali. Nah, bagaimana kita kalau duduk belakang dari Tiguan Allspace ini? Jujur, ini nyaman sih bandingan suspensinya, ketika melewati speed bumps, itu enak karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan kursi yang juga leathernya mensupport kita dengan sangat baik. Dia kanan dan kirinya tuh juga ada side supportnya, jadi terus juga enak ini ya, kiri dan kanannya tuh menarik banget. Karena memang mobil ini ya mobil Eropa lah ya, jadi bandingan suspensinya enak banget. Dan kalau dibandingin misalnya kalian sama kelasnya X1 atau GLA, ini lebih proper kalau misalnya kalian dipakai untuk pakai jasa pengemudi gitu. Jadi dapat feel Eropa prestige-nya dapat, kalian turun dari di lobby pakai Tiguan tuh masih dapat, dan masih cocok kalau misalnya kalian pakai jasa pengemudi. Nyetir sendiri juga masih oke banget, masih cukup banget gitu. Bandingan suspensinya masih enak kalau kita nih tadi barusan berbelok gitu ya. Ini tuh masih cukup banget untuk belok kanan kiri tuh masih mensupport kita kanan dan kiri bagus. Dan tengahnya juga sudah dilengkapi dengan armrest yang enak ini. Jadi kalau misalnya kita duduk gini pakai jasa pengemudi nyaman banget sih. Bandingan suspensinya the best sih menurut kami. Daripada kalian misalnya 900 juta lebih mahal daripada mobil ini, kalian ambil baru kelasnya X1 let's say ya. Ini lebih legroom lebih lega, terus juga headroom lebih lega untuk baris kedua ini. Lampu-lampu juga sudah LED. Kalian malah mendapatkan hal yang tidak didapatkan di rival-rivalnya, karena memang ini mobil ini lebih praktikal, lebih lega, lebih nyaman lagi bandingan suspensinya gitu. Nah, bagaimana kalau kita duduk di baris ketiga dari mobil ini? Memang dia kalau secara legroom kalian bisa perhatikan ya, legroomnya tuh oke. Dia bahkan kami pernah coba di CR-V, pernah coba di X-Trail, legroomnya di bawah mobil ini lebih proper secara legroom, karena tengahnya juga legroomnya besar banget ya. Problem memang nih kalian mungkin bisa lihat lah ya, dari headroomnya, ya headroomnya terbatas banget mobil ini, dan kita nggak bisa adjust lagi, lebih rebah. Ini udah paling rebah, jadi ini headroom terbatas banget. Jadi emang agak sedikit harus ngelin kayak gini baru bisa enak. Tapi untungnya bandingan suspensi dari mobil ini masih nyaman banget. Jadi kalau misalnya kalian nih berbelok seperti ini, itu semua karena itu kebantu juga karena memang bandingan suspensinya juga masih nyaman. Jadi duduk di baris ketiga dari sebuah Tiguan Allspace masih cukup oke banget. Mungkin karena tinggi kami 175 cm. Mungkin yang tinggi 170 dengan postur yang juga lebih kecil dari kami gitu ya, mungkin akan lebih nyaman. 170 mungkin di sini nyaman karena kami mungkin tingginya 175 ya. Jadi agak sedikit mentok untuk kepala. Tapi kalau yang 170 akan sangat nyaman di belakang sini masih. Nah, berapa sih akselerasi dari SUV yang punya launch control ini? Langsung aja kita tes ya. Tinggal nyalain launch control gampang banget. Tinggal aktifin mode sport pada bagian sini. Terus matiin ESC sistemnya, gas dan rem. Launch control program aktif dan
will spin. Wow. 0 sampai 100 mampu tuntas dalam waktu 9,8 detik. Memang bukannya sampai secepat mungkin karena memang SUV 7-seater lah ya. Tapi dengan adanya launch control, dia transmisinya langsung responsifnya cepet banget. Perpindahan gigi juga lebih cepat, langsung gas gitu. Ganti gigi juga terasa. Kalian mungkin bisa dengerin dari suara dari mobilnya juga bisa berkali-kali. Tuh, enak banget pergantian giginya begitu. Dual test transmissionnya dibuat menjadi sporty. Enak banget. Memang ini sporty banget rasa mobil Eropa yang nggak bisa didapetin dari sekedar mobil Jepang biasa ya. Feel-nya pasti tetap beda. Refinement jelas mobil Eropa lebih baik dibanding mobil Asia lah ya. Oke, jadi gimana kesimpulan dari VW Tiguan Allspace facelift ini? Bisa disimpulkan dengan harga 850 juta. Memang kalau kalian bandingkan sama Jepang, kesannya lebih mahal gitu ya. Tapi jangan bandingkan sama Jepang dong. Karena memang mobil ini kan kelasnya kelas Eropa. Dia bandingkannya misalnya X1, GLA. Gimana harganya X1 saja 120 juta lebih mahal dari mobil ini. GLA sudah tembus 1 miliar. Mobil ini menawarkan value yang sangat luar biasa dengan fitur-fitur yang diberikan, rasa berkendara, performanya yang sangat luar biasa, efisiensinya juga sangat baik. Menurut kami, dengan tampang dan kepraktisan yang tidak dimiliki sama rival-rivalnya itu, ini bisa menjadi pilihan bagi kalian yang lebih mungkin pengen mendapatkan kualitas mobil Eropa. Karena ya kualitas mobil Jepang tahu sendiri lah ya, seperti apa, pasti jelas lebih berkualitas mobil ini, lebih aman juga, apalagi lebih menyenangkan lah ya pakai Tiguan Allspace ini dibandingkan dengan mobil Jepang dengan memberikan impresi mobil Eropa prestige yang tidak ditawarkan mobil Jepang atau mobil asal Asia lainnya. Ya, menurut kami kalau kalian melihat dari sisi mobil Eropa, harga 850 juta itu adalah value for money. Tapi bagaimana menurut kalian? Tulis kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Volkswagen ini atau Volkswagen yang lainnya, bisa hubungi aja website kami di cvtindonesia.co.id. Kami pastikan harganya menarik dan juga dapat potongan waktu indah. Oke CVTs, kami Reza Rever, pamit undur diri.